Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insyaallah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, setiap makhluk yang bernyawa tentu akan menemui kematian. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindar dari takdir ini dan akan berakhir dikubur di liang lahat. Dan ketika jasad menjadi satu dengan tanah, maka akan terjadi proses pembusukan mayat. Secara kimia, maka mikroba yang hidup di dalam usus dan enzim-enzim akan terlepas dari sel-sel tubuh setelah manusia tersebut meninggal. Kemudian proses pembusukan ini juga akan dibantu oleh larva-larva yang berkembang biak dengan sangat cepat, sehingga dalam waktu sekejap tubuh manusia akan tinggal tulang belulang. Namun tidak semua tubuh orang yang meninggal dunia akan hancur ketika di dalam kubur. Ternyata ada beberapa jasad yang meskipun sudah terkubur di dalam tanah, tapi tetap utuh dan tidak membusuk. Jasad siapa sajakah yang tidak akan membusuk dan hancur ketika berada di liang lahat? Berikut ini adalah 5 jasad yang tidak akan membusuk serta hancur saat terkubur selama bertahun-tahun. Yang pertama adalah jasadnya para nabi dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi adalah sosok yang senantiasa memperjuangkan agama Islam. Memperjuangkan agama Islam menjadi amalan yang paling tertinggi bagi seorang muslim. Setiap penderitaan, kesusahan yang dialami para pejuang ini akan dibayar Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang abadi. Orang-orang inilah yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya kemuliaan di akhirat kelak, bahkan ketika mereka wafat pun jasadnya tidak akan membusuk di dalam tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya bahwa jasad para nabi tidak akan membusuk karena dimakan dan model oleh galian asyakku adalah galian kubur, di mana lubang kubur bagian tengah dilubangi sekiranya tanah kuburan tidak mudah longsor, hendaknya menggunakan model al-lahdu. Apabila tanahnya gembur atau lunak sehingga mudah longsor, maka galian yang lebih tepat adalah model galian asyakku. Bisa di dalam kubur sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Syato' dalam kitab I'anatut Thalibin. Ini untuk mengantisipasi apabila saat menurunkan jenazah ada aurat atau hal-hal yang tidak pantas diketahui publik. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana sholawat kami akan diperlihatkan kepadamu, sedangkan jasadmu telah lapuk atau remuk? Maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan binatang tanah memakan jasad para nabi alaihissalam. Lalu yang kedua, jasadnya para syuhada dan ahli jihad fisabilillah
yang memperjuangkan Islam. Selain para nabi, ternyata jasad para syuhada dan ahli jihad fisabilillah yang senantiasa memperjuangkan agama Islam juga tidak akan membusuk walaupun dikubur di dalam tanah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 154, yang artinya janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Namun sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Pada zaman Rasulullah SAW juga ditemukan jasad yang tidak membusuk walaupun sudah terkubur selama 6 bulan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Jabir bin Abdillah bercerita, menjelang perang Uhud, ayahku memanggilku pada malam hari. Dia berkata, aku merasa akan menjadi orang pertama yang gugur di antara sahabat Rasulullah. Sungguh aku tidak meninggalkan seorang pun yang lebih aku sayangi dibanding kamu di samping diri Rasulullah. Sesungguhnya aku memiliki hutang, maka lunasilah. Dan bersikaplah yang baik kepada saudara-saudara perempuanmu. Keesokan harinya, ia pun menjadi orang yang pertama gugur. Ia dimakamkan bersama yang lain dalam satu kubur. Tetapi hatiku merasa kurang nyaman membiarkan ayahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim hafidhakumullah, salah satu kewajiban terhadap jenazah setelah dimandikan, dikafani, dan disolatkan adalah menguburkannya. Berikut ini tata cara mengubur jenazah secara hadis riwayat Al-Bukhari. Tentu saja ini menjadi pertanyaan bagi setiap pihak mengapa hal tersebut bisa terjadi. Seorang pakar medis yang bernama Dr. Abdul mencoba menemukan jawabannya lewat sebuah penelitian. Hasil risetnya pun kemudian diuraikannya dalam sebuah buku yang berjudul Al-Mukrubat wa Karamatus Syuhada. Dan menurut beliau, mikroba-mikroba itu tidak merusak jasad para nabi dan syuhada. Hal ini disebabkan Allah lah yang memerintahkan mikroba tersebut untuk berbuat demikian. Allah yang menciptakan mikroba, membuat sunatullah bahwa tugas mikroba adalah menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Maka hanya Allah pula lah yang bisa mengubah sunatullah seperti sesuatu yang dikehendakinya. Jadi sebenarnya mikroba adalah makhluk yang sangat patuh kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jasad alim ulama yang menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata para alim ulama yang senantiasa menegakkan kalimat Allah juga akan mendapatkan kemuliaan, di mana jasadnya tidak akan membusuk setelah dikubur kelak. Tentu saja bentuk ini bulat atau batu bata. Sebaiknya hindari menyandarkan wajah dan kaki jenazah pada dinding makam. Yang keempat, jasadnya ketiga, buka masing-masing ikatan kain kafan. Mengamalkan isinya. Jasad selanjutnya yang keempat, sunnah menempelkan pipi jenazah pada tanah dengan cara membuka kain kafan yang menutup kepala jenazah bagian kanan. Kelima, buka kain yang menutup kepala jenazah, kemudian mengazani dan mengiqamati jenazah. Kitab suci Al-Quran dengan sungguh-sungguh, sebab ada banyak kebaikan di dalamnya. Yang keenam, tutup kain kafan pada kepala jenazah. Ketujuh, tutup jenazah dengan menggunakan papan atau semisalnya dengan berdiri. Bukanlah perkara yang mudah. Seorang pemimpin harus mampu bersikap adil dan menjalankan tugas yang telah diamanahkan kepadanya secara baik. Tidak hanya itu, pemimpin yang baik dan adil juga harus menegakkan syariat agama Islam ketika menjalankan tugas yang diembannya. Sebab ada ganjaran luar biasa jika pemimpin tersebut melakukan tugasnya secara adil dan sesuai syariat Islam.
ganjaran yang didapatkan pemimpin adil sesuai syariat Islam, yaitu akan mendapatkan keutamaan bahwa jasadnya tidak akan membusuk di liang lahat kelak. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak mendapatkan limpahan ridho dari Allah untuk masuk ke dalam golongan orang yang masuk surga dengan hisab yang paling ringan seringan-ringannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.